Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? B-A-I-K baik. Puji Tuhan, kakak percaya dan bersyukur semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bergembira. Karena kakak percaya adik-adik juga senang untuk bersekolah minggu pada hari ini. Meskipun online, meskipun kakak juga kangen, adik juga kangen, tapi puji Tuhan kita tetap semangat karena tetap bisa bersekolah minggu. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, tadi pagi siapa yang bangun pagi sendiri dan tidak nangis-nangis? Saya. Itu yang lagi duduk sama abangnya ya? Iya, Kak, dia nggak nangis ya kak ya? Pintar. Yang duduk sama kakaknya juga itu ya? Pintar. Semuanya pintar, tidak ada yang nangis. Kenapa? Karena adik-adik sudah menunggu-nunggu sekolah minggu. Adik-adik sayang sama Tuhan Yesus ya. Nah pada saat ini kita beribadah, adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak dan abang-abang. Ada Kak Lita dan Kak Tiut, Karina, Kak Dame. Dan ada juga abang-abang pemusik yang baik dan pintar-pintar main musiknya. Ada Bang Lamro, ada Bang Boni, dan abang-abang Fanuel. Nah adik-adik, semua sudah siap memuji Tuhan? Kita mau bersuka cita. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Itu masih ada yang duduk. Ayo berdiri. Iya, semua langsung siap. Kita mau memuji Tuhan. Kita mengawalinya dengan lagu Yesus Sayang Semua. Kakak-kakak, abang pemusik senang gak disayang Tuhan Yesus? Senang. Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Sampai-sampai Tuhan Yesus mau menderita di kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan juga pinggangnya ditusuk tombak. Nah sekarang kita mau kembali bernyanyi satu lagu Tanda Paku.
sudah memuji-muji Tuhan, saat ini mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami juga berterima kasih karena Tuhan terus sayang kepada kami. Bapa, hari ini kami akan beribadah. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap hati dan pikiran kami, di rumah-rumah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin kakak sekolah minggu dan abang pemusik yang melayani pada hari ini juga. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Yuk kita sama-sama ulangi. Ya, kita sama-sama ulangi. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dengar ya, Karina bacakan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik kita sudah sama-sama dengar, kita sama-sama baca ayat Alkitab dari kitab Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Allah yang turut menderita di dalam Yesus Kristus. Dan juga dinyatakan bahwa akan ada seorang penolong yang mau menderita dan mati untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, siapakah penolong itu yang selalu setia menolong kita? Penolong yang mau menderita dan rela mati untuk kita karena mengasihi kita. Karena sayang kepada adik-adik semua dan sayang juga kepada kakak. Siapa dia adik-adik? Ya, dialah Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, karena kasih-Nya, sayangnya kepada kita, Tuhan Yesus rela memberikan dirinya terluka, mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita. Tuhan mau menderita untuk menebus dosa semua umat manusia. Sekarang adik-adik, kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus Kristus dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Bagaimana sikap kita adik-adik? Adik-adik dengan kebaikan Tuhan yang selalu menolong kita dan rela mati di kayu salib tadi. Adik-adik tahu nggak gimana caranya?
Caranya dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tuh bagaimana caranya? Bagaimana caranya adik-adik menyenangkan hati Tuhan? Dengan cara adik-adik mau saling menolong dan menunjukkan sikap yang baik terhadap mama papa, kakak adik, menolong dan mau membantu mama dan papa. Caranya tuh banyak adik-adik. Karina mau kasih tahu ya contohnya ya. Yang pertama, bagaimana caranya membantu mama dan papa? Membantu mama dan papa, kakak dan adik saat di rumah. Di sini Karina tanya dulu, siapa yang di rumah makan sendiri, nggak ditolong lagi sama mama sama papa? Wah, pinter semuanya, udah bisa ya. Kecuali adik-adik bayi ya, masih harus makan sendiri. Tapi adik-adik yang sudah bisa makan sendiri supaya membantu mama dan papa. Terus kalau lagi makan sendiri, gimana caranya? Duduk di meja dengan rapi, terus apa yang diberikan oleh papa dan mama itu harus dihabiskan. Ya adik-adik ya, itu membantu dengan makan sendiri. Terus yang kedua, dengan cara adik-adik sudah bisa mandi sendiri. Gimana caranya mandi sendiri sudah tahu ya? Adik-adik sudah bisa mandi sendiri. Dengan cara adik-adik bisa membantu mama dan papa tadi. Nah, Karina tanya lagi sekali lagi, siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Wah, hebat ya anak-anak sekolah minggu HKBP Depok 1 ya. Semuanya juga sudah mulai belajar mandi sendiri. Kecuali tadi Karina bilang juga lagi, adik-adik bayi belum bisa mandi sendiri. Tapi abang yang sudah bisa mandi sendiri, ayo tolong papa dan mama dengan mandi sendiri. Lalu apalagi ya? Yang ketiga caranya adik-adik bisa membantu dengan membereskan mainan. Kalau adik-adik sudah selesai bermain, main mobil-mobilan, main kereta, main boneka. Nah, mainannya setelah rapi, setelah bermain, boleh dirapikan. Supaya pada saat kita bermain lagi, mainannya sudah di tempat dan rumah tetap rapi. Adik-adik semua sudah bisa? Sudah bisa adik-adik? Pintar semuanya. Dengan menunjukkan sikap yang baik terhadap tadi siapa? Mama, papa, kakak, adik, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikehendakkan oleh Tuhan. Adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Mau enggak? Mau, hebat semuanya. Mau semuanya. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan berbuat baik, menolong mama, menolong papa, menolong kakak dan adik. Dan adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu setia menolong kita semua. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Siapa yang mau mengerjakan aktivitas? Mana ya Kak Dami lihat? Baru satu yang nunjuk tangan. Siapa yang mau lagi? Siapa? Ya, apa ya aktivitas kita hari ini? Aktivitas kita hari ini adalah pertama, Kak Dame akan menerangkan untuk adik-adik kelas ceria dan balita dulu. Setelah itu, baru Kak Dame akan menerangkan untuk kelas 1 dan 2. Oke, untuk adik-adik kelas ceria dan balita, yang perlu disiapkan adalah kertas clipping. Kalau nggak ada kertas clipping, boleh kertas HVS A4 atau kertas yang ada di rumah. Lalu krayon, lem, ya adik-adik, dan pensil warna yang ada di rumah juga boleh. Nanti yang pertama dilakukan adalah mama dan papa bantu dulu adik-adik. Bantu untuk membuat gambar hati.
Nih, Kak Dami udah buat polanya. Nah, seperti ini ya, Ma, Papa. Nanti digunting gambar hatinya. Nah, setelah digunting, adik-adik ambil kertasnya. Kertasnya dibagi dua juga boleh, biar nggak terlalu besar nanti kertasnya. Tempelkan hatinya, lalu adik-adik warnain. Warnainnya di luar gambar hatinya ya. Diwarnain, boleh pakai krayon. Mana tadi krayonnya? Nih, boleh pakai krayon ya. Boleh pakai pensil warna. Boleh pakai cat air, boleh. Yang mana adik-adik suka untuk mewarnai? Diwarnai. Boleh warnanya campur-campur. Setelah itu, dibikin gambar salib di tengahnya. Lalu setelah dibikin salib, adik-adik tulis Yesus cinta nama adik-adik. Yesus cinta Kak Dame. Bisa mengerti? Hari ini kita akan membuat gambar hati dan salib yang menerangkan bahwa Yesus cinta dengan adik-adik, dengan kita semua. Itu aktivitas untuk kelas ceria dan balita. Semua bisa? Bisa, hebat. Sekarang untuk kelas 1-2. Untuk kelas 1-2 hampir sama sih dengan kelas ceria dan balita, tapi pengerjaannya agak sedikit berbeda. Pengerjaannya adalah sama, kita membuat gambar hati juga. Tapi pertama kali yang harus dilakukan adalah sama, ambil kertasnya. Kertasnya boleh apa aja ya adik-adik, boleh kertas HVS, boleh kertas clipping. Lalu dibuat gambar salib. Nih, dibuat gambar salibnya dulu. Nanti gambar salibnya dibuat lubangnya. Lubangnya itu gambarnya aja deh. Gambar salib kiri, kanan, dan di bawah. Nanti di salibnya ditulis Indri. Ya, ditulis gambar Indri, ditulis Indri. Lalu nanti di atas salib itu diambil ujungnya, atasnya dibikin gambar hati deh. Nah, setelah itu adik-adik boleh warnai. Boleh warnai di luar gambar hatinya. Hatinya diwarnai juga boleh. Boleh pakai tempelan. Kalau di rumah punya gambar tempel, boleh ditempel-tempel. Kalau di rumah punya cat air, boleh dikasih cat air. Dibuat indah, dibuat secantik mungkin. Nanti setelah selesai ditulis Tuhan Yesus penolong nama adik-adik. Tuhan Yesus penolong Kak Dame. Seperti ini contohnya. Yang kelas balita nanti seperti ini. Nah, bisa semua? Setelah adik-adik kelas ceria dan balita mengerjakan, kelas 1-2 mengerjakan, jangan lupa hasil pekerjaan aktivitasnya dikirimkan kepada WA grup kelasnya masing-masing dan Facebook Sekolah Minggu. Bisa semua? Semangat mengerjakan. Pasti semuanya bagus-bagus, pasti semua cantik-cantik. Saya adik-adik semangat mengerjakan dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah bernyanyi dan berdoa. Mari adik-adik kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai hari ini. Siapkan persembahan adik-adik. Dan nanti persembahannya adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer ke Bank BRI Depok. Tunggu ya adik-adik. Nah sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ayo Bang. Aku
Adik-adik, ibadah kita pada minggu pagi ini sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau bernyanyi lagi. Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menolong, anak-anak yang mau menurut akan perintah orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mama, papa, kakak, adik, dan opung, dan juga guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap semangat ya beribadah sekolah minggu. Jaga jarak dan selalu jaga kesehatan. Rajin belajar dan tetap di rumah. Selalu gembira dan melakukan kebaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.